Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Wah, senang banget kita bisa ketemu lagi di video ini. Nah, di sini saya akan membawakan tutorial baru di mana di sini saya akan membuat suatu report data. Nah, membuat report dengan Microsoft Access 2016, Anda dapat membuat report dengan mudah dan juga efisien loh. Di sini, report dapat dibuat seperti pada form dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan wizard atau ditata secara manual dengan design view. Report adalah bentuk laporan yang merupakan ringkasan atau summary dari suatu sistem aplikasi yang biasanya untuk kebutuhan laporan nih bagi manajemen perusahaan. Berikut cara pembuatan report pada Microsoft Access 2016. Nah, yang pertama ini kita akan membuat suatu report menggunakan wizard. Di sini kita akan memilih tabel anggota. Nah, di dalam tabel anggota ini sudah jelas ada ID anggota, ada nama anggota, ada alamat anggota, ada kota alamat, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Nah, di sini kita akan klik create. Nah, di sini terdapat pilihan report, report design, blank report, atau report wizard. Nah, kita pilih yang report wizard. Kita klik. Nah, di sini sudah menjelaskan bahwa tabel yang kita pilih, yang kita akan buat report adalah tabel anggota, dan itu benar. Nah, langsung saja kita akan memindahkan semua elemen yang ada di tabel anggota. Kita pindahkan. Setelah itu kita bisa klik next. Nah, di sini sudah ada jelas bahwa ada ID anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, do you want to add any grouping levels? Terus kita langsung abaikan saja, kita klik next. Di sini kita akan mendahulukan ID anggota, maka kita klik ID anggota, kita urutkan secara ascending, lalu kita klik next. Nah, di sini kita bisa memilih layout loh. Layout kolumnar, layout tabular, atau justified, dan juga orientasinya bisa portrait ataupun landscape. Nah, di sini saya memilih tabular dan juga memilih orientation portrait. Kita klik next. Nah, di sini kita bisa memberi judul loh guys. What title do you want for your report? Di sini saya akan memberi judul report anggota. Lalu di sini kita dikasih pertanyaan lagi. Do you want to preview the report or modify the report's design? Karena di sini saya sudah merasa puas dengan desain reportnya, jadi saya memilih preview the report. Jadi saya langsung klik finish aja. Nah, sudah keluar guys. Di sini hasilnya adalah report anggota, terus udah ada ID anggotanya, ada nama anggotanya, ada alamat anggota, kota alamat, nomor telepon, dan juga tanggal lahirnya. Nah, itu tadi gimana? Gampang kan cara buatnya? Kita cuman tinggal memilih report menggunakan wizard, lalu kita memindahkan elemen-elemennya untuk dibuat di dalam report anggota. Terus kita kasih judul, dan kita harus memilih orientasinya mau portrait atau landscape, atau mau tabular, kolumnar, atau justified. Itu terserah kita. Dan kita akan dibikinkan langsung dengan wizardnya Microsoft Access menjadi report seperti ini. Gampang sekali kan? Praktis dan mudah.
Di sini sama kita akan klik create. Nah, sebelumnya kita harus berada di tabel anggota terlebih dahulu. Kita akan klik create, lalu kita pilih report wizard. Kita masukkan elemen semua dari tabel anggota ke selected fields. Kita pindahkan semuanya. Lalu di sini karena kita melibatkan dua tabel, kita akan mencari tabel selain tabel anggota, yaitu tabel pinjam. Nah, di sini ada dua indikator yang sama, yaitu ID anggota. Kita masukkan salah satu aja karena dua-duanya adalah saling berkesinambungan atau saling ada relationnya. Jadi yang kita pindahkan adalah nomor pinjam, nomor buku, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Lalu kita akan next. Nah, di sini sudah diatur oleh wizardnya bahwa report yang pertama akan ditunjukkan adalah deretan dari by anggota dan juga diikuti by pinjam di bawahnya. Lalu kita bisa klik next. Di sini ada pertanyaan lagi, do you want to add any grouping levels? Nah, kita langsung next aja. Terus saya mau mengurutkan. Di sini kita bisa mengurutkan sort records by up to 4 fields in either ascending atau descending. Jadi diurutkan dari urutan pertama atau urutan terakhir. Di sini saya akan mengurutkan nomor pinjam secara ascending, lalu saya klik next. Nah, sama seperti sebelumnya, ini kita dikasih pilihan mau layout seperti apa. Saya memilih stepped dan juga orientationnya adalah portrait. Klik next. Di sini saya preview the report langsung, tidak memodif the report design, dan saya kasih nama report anggota pinjam. Saya klik finish. Nah, di sini sudah terlihat report anggota pinjam yang terdiri dari ID anggota, nama anggota, alamat anggota, kota alamat, nomor telepon, tanggal lahir, disusul sama elemen dari tabel pinjam, yaitu nomor peminjaman, nomor buku, dan tanggal kembali, dan juga tanggal pinjamnya. Nah, sekian tadi merupakan cara-cara bagaimana membuat report menggunakan fasilitas wizard, tetapi dengan melibatkan beberapa tabel. Jadi, selain menggunakan fasilitas yang sudah ada di wizard, kita akan menggunakan design view. Nah, di sini kita akan menggunakan report atau membuat suatu report dengan menggunakan design view, di mana kita akan mendesain report tersebut secara manual. Nah, kita klik create, lalu kita pilih report design. Di sini sudah ada page header, detail, sama page footernya. Nah, karena kita di sini harus mengambil field list atau data-data yang akan dimasukkan ke dalam report, maka di sini kita akan menuju design, lalu kita add exiting field. Nah, di sini ada anggota, buku, pinjam, tabel-tabel yang ada datanya. Di sini saya akan memasukkan elemen dari tabel anggota. Yang pertama, ID anggota, kita drag and drop saja. Seperti cara kemarin kita menggunakan form dengan menggunakan design view. Jadi kita tinggal pindah saja elemen-elemennya, nama, lalu kita akan memindahkan alamat,
Pengaturannya terserah kita, bisa mengaturnya seperti ini, bisa juga berderet. Kita paskan dengan garis-garis pembantu yang ada di belakangnya. Kita usahakan pas ya. Kita seret elemen dari tabel tersebut. Dari jendela sebelah kanan ada field list, kita tinggal drag and drop saja. Lalu nomor telepon. Di sini kita akan membuat report laporan peminjaman buku. Jadi yang ada dalam report ini adalah data dari anggotanya dan juga data dari peminjamannya. Tinggal drag and drop. Lalu apabila kita ingin menggunakan elemen dari tabel pinjam, kita bisa memilih fields available in related table. Footer, kita hilangkan aja page header sama footernya dengan klik kanan. Lalu di sini kita klik page header atau footer. Nah, akan hilang. Tapi di sini kita akan menambahkan report header atau footer dengan klik kanan, langsung kita pencet report header atau footer. Nah, di sini sudah ada report headernya. Di sini kita akan tambahkan teks, yaitu laporan peminjaman buku. L-nya besar, P-nya juga besar. Ini terserah ya, judulnya boleh laporan peminjaman buku. Ini posisinya boleh di tengah, boleh di samping kiri atau samping kanan, kita atur. Nah, karena sudah jadi, sudah ada judul, sudah ada elemennya, maka di sini kita akan melihat desain dari report kita dengan menggunakan view report, dimana kita bisa klik design dalam report design tools, lalu kita cari di pojok kiri sendiri ada tulisan view. Nah, kita klik aja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan laporan peminjaman buku dari nama anggota, kota alamat, nomor telepon, tanggal lahir, nomor peminjaman, nomor buku, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Tadi saya sudah membuat report dari wizard maupun design view. Bagaimana? Adakah kalian yang memilih menggunakan wizard saja atau kalian ingin membuat report style kalian sendiri dengan menggunakan design view? Nah, menurut saya itu saja yang dapat saya berikan untuk tutorial report. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.